Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema 2024 kita ini adalah Journey of Faith, perjalanan iman. Dan kita sedang membahas setiap frasa, setiap poin dari pengakuan iman rasuli. Dan kita sampai di frasa yang terakhir, yaitu kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Sehingga bulan ini kita sedang berbicara tentang kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kecuali nanti sore karena tamu. Kalau tamu saya bebasin. Dia mau bicara apa yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk jadi berkat buat jemaat. Biarkan dia sampaikan. Ya. Nah, next yang berikutnya. Kemarin minggu kita sudah melihat judul ini. Kekekalan setelah kesementaraan. Kita sudah melihat bahwa Tuhan memberikan kekekalan di hati manusia. Setiap manusia itu ternyata menyadari bahwa ada kekekalan kehidupan yang ekspresinya bisa macam-macam, ya. Tapi Tuhan memberikan kekekalan di hati manusia. Dan kemudian kita sudah belajar hidup kekal itu dimulai sejak seorang terima Yesus. Ketika seseorang mengenal Yesus secara pribadi, ya. Jadi bukan dimulai ketika kita sudah mati, hidup kekal sudah dimulai sekarang ketika kita mengenal Yesus Juru Selamat kita. Jadi yang ketinggalan bisa dengar YouTube GPDI Karisma, Bapak Ibu bisa cari khotbah minggu lalu. Yang berikutnya hidup kekal bukan sekedar lamanya durasi, tetapi itu bicara quality dan intimacy. Jadi kehidupan kekal itu bukan kehidupan yang sekedar tanpa waktu, selama-lamanya, abadi, tetapi juga kehidupan yang berkualitas bersama dengan Tuhan dan juga ada hubungan pribadi, ada intimasi bersama dengan Tuhan. Oke, next. Sekarang hari ini, pagi ini, seperti janji saya minggu lalu, kita akan melihat judul hidup dengan perspektif kekekalan. Katakan sama-sama, perspektif kekekalan, katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan. Perspektif itu apa Pak? Perspektif itu adalah sudut pandang. Jadi kita akan belajar bagaimana hidup dengan sudut pandang kekekalan. Sebab itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Ada orang yang hidup tidak dengan perspektif kekekalan. Dia hidup hanya, yang penting urusan dunia, yang penting dunia dulu. Yang penting hidup sekarang, hidup nanti masa bodoh. Hidup nanti dipikir nanti. Itu banyak orang yang tidak peduli dengan kehidupan kekekalan. Dan karena dia tidak berspektif, karena dia tidak punya sudut pandang kekekalan, maka hidupnya itu seenaknya. Hidupnya itu enggak ada tujuan, hidupnya itu amburadul, hidupnya saudaraku kacau balau. Karena dia hanya berpikir yang penting hidup sekarang, hidup nanti dipikir nanti. Padahal ketika sudah mati, kita sudah tidak bisa berpikir dan kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Ya, nah penting untuk kita memahami hidup dengan sudut pandang kekekalan. Bahwa kita harus paham ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ya, yang setuju katakan amin dulu, haleluya, puji Tuhan. Next, saya akan buka dengan statement ini. Bahwa sekali lagi, ada yang namanya kesadaran kekekalan. Setiap agama percaya surga dan percaya neraka dengan nama yang berbeda-beda. Kalau mereka tidak percaya surga dan neraka, mereka percaya reinkarnasi. Setelah mati akan jadi makhluk yang bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih jelek. Tapi artinya mereka percaya ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini. Setiap orang sadar akan kekekalan, tetapi tidak semua orang peduli dengan itu. Mereka yang hidup dengan perspektif kekekalan akan mempersiapkannya. Tetapi mereka yang tidak hidup dengan perspektif kekekalan akan mengabaikannya. Bilang sama sebelah, kita di sini karena kita peduli kekekalan. Bilang saudaraku, yuk ke sebelahmu, katakan sama-sama. Oke ya. Kita di sini ada, saya percaya Bapak Ibu kenapa memilih untuk datang ibadah pagi hari ini. Itu karena saya percaya Bapak Ibu, saudaraku, semuanya sedang mempersiapkan kekekalan. Karena ibadah itu adalah gaya hidup sorga
yang kita sudah lakukan di bumi ini. Keren loh saudaraku ya. Jadi ibadah ini bukan untuk urusan dunia ini saja. Jadi salah kalau kita beribadah supaya kita diberkati secara materi. Itu hanya satu sisi bagian kecil. Adalah salah kalau kita beribadah supaya hidup kita itu beruntung, itu salah. Adalah salah kalau kita itu beribadah supaya kita nggak sakit, salah saudaraku ya. Adalah salah kalau kita beribadah supaya kita ketemu jodoh. Bilang sama sebelah, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Bilang saudaraku ya, haleluya, nggak ada di sini ya. Jadi ibadah bukan untuk cari jodoh, ya. Bahwa kemudian Bapak Ibu Saudaraku cari Yesus, tetapi kemudian Tuhan pertemukan dengan ses. Nah itu beda saudaraku ya, beda ya. Jadi yang pertama cari Yesus, kemudian ses akan ditambahkan. Haleluya, puji Tuhan ya. Ada ses Febe, saudaraku begitu kan. Haleluya, ada ses melodi, saudaraku ya. Nah, gitu. Jadi carilah Yesus, kemudian ses akan ditambahkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ibadah itu bukan hanya untuk urusan dunia ini, tapi Alkitab berkata ibadah kita itu urusannya dunia dan akhirat. Nanti di sorga kita akan beribadah juga dalam kekekalan. Jadi penting, tanamkan itu. Kalau Bapak Ibu tidak beribadah, bukan gereja yang rugi. Jadi kalau Bapak Ibu sensi, lalu kemudian ngambek, wis rasa gereja-gerejonan, padani nyindir aku terus, misalnya gitu saudaraku ya. Oh gereja kurang bagus pelayanannya, apa saudaraku yang kurang, wis rasa ke gereja meneh. Bapak Ibu, saudaraku, ke gereja bukan untuk kepentingan gembala dan bukan untuk kepentingan gereja, ya. Tetapi untuk urusan kekekalan. Yuk katakan sama-sama, ibadah itu urusannya kekekalan. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya ya. Oke, yang rugi Bapak Ibu Saudaraku kalau enggak ibadah begitu. Karena itu yang belum datang Bapak Ibu lihat, dorong untuk ibadah nanti sore ya. Kamu peduli kekekalanmu enggak gitu. Ibadah, latihan ya. Jadi di sorga nanti kita ibadah. Jadi ibadah adalah gaya hidup sorga yang kita sudah lakukan, yang kita sudah biasa melakukannya di bumi ini. Bilang sama sebelah, nanti di kekekalan kita jajar lagi ya, bilang saudaraku ya, janjian dulu ya, janjian dulu, haleluya, janjian dulu ya. Nanti di sorga kita ketemu di pojokan gerbang utara, misalnya gitu saudaraku ya, haleluya. Nanti janjian, kamu nanti duduk di pojok yang sebelah mana gitu ya. Karena sudah nggak ada WA lagi saudaraku, jadi janjian sejak sekarang supaya nanti di surga nggak cari-carian ya, ya. Jadi jajaran lagi, puji Tuhan. Next yang berikutnya, oke sekarang kita baca ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, next. Kita akan baca sama-sama, Kolose 3 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pendek, ayat pertama. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus dia berkata kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, dia sedang membandingkan, dia sedang mengadu, dia sedang mengcompare antara di atas dan di bumi. Dengan kata lain, berarti bumi ini tidak di atas. Kalau lawan katanya atas kan bawah. Nah Alkitab berkata, Paulus dia berkata, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Berarti bumi tidak di atas. Berarti bumi ada di posisi bawah dalam tanda kutip. Ya, karena memang di Alkitab itu sorga selalu digambarkan di atas, bumi itu di bawah. Walaupun kalau bumi bulat, saudaraku, kita akan bingung mana atasnya, gitu kan? Kecuali pemercaya bumi datar, saudaraku ya itu beda, kita nggak akan bicara itu. Kalau itu bumi bulat, semuanya itu atas, atasnya sebelah mana? Jadi ini hanya sebuah penggambaran bahwa surga itu selalu Alkitab katakan di
bagian atas, posisinya di atas. Artinya itu tempat yang termulia. Karena bumi yang sekarang kita diami ini kan hancur. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya bumi tidak di atas, berarti dalam pandangan ini, dalam pemahaman ini, Paulus sedang berkata bahwa bumi itu di bawah yang di atas. Atau kemudian berarti yang di atas ini berbeda dengan bumi. Lalu yang di atas itu apa? Kalau yang di bawah ayat ini yang di bawah mana? Yang di bawah bumi. Berarti yang di atas pakmi. Apakah begitu saudaraku? Bukan gitu. Jadi kalau yang di bawah itu bumi, berarti pikirkanlah perkara pakmi. Saudaraku, bukan begitu ya. Oke. Jadi mikir perkara dewe saja wis angel Pak, apa meneh mikirke perkarane pakmi. Haleluya ya. Aku wis bingung mikir perkaraku dewe, ora usah mikir perkarane wong liya. Haleluya. Puji Tuhan. Bilang sama sebelah, yang di atas tuh bukan pakmi, bilang saudaraku ya. Oke. Kita akan lihat ini maksudnya apa sih yang di atas ini? Kok pikirkanlah perkara yang di atas tuh banyak kan? Bisa teke, bisa cecak, iya toh, bisa laba-laba, bisa burung emprit, bisa burung hantu, apalagi bisa awan, saudaraku ya, bisa Mega, iya, bisa Pak Ganjar, haleluya, ya kan, bisa Pak Prabowo, iya di atas. Yang di atas ini apa maksudnya, kita lihat next yang berikutnya. Kita akan perbandingkan. Nah, saya memilih dua versi dari Alkitab Bahasa Indonesia TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia 2014. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Katakan sama-sama, oh atas itu surga maksudnya, bilang ya. Jadi pikirkanlah perkara-perkara surga, bukan perkara dunia ini. Sheila Biar, terjemahan terbitan 2011. Pikirkanlah hal-hal yang ilahi, jangan hal-hal yang duniawi. Jadi sekarang jelas ya, yang atas ini bukan pakmi, bukan tekek, bukan cecak saudaraku, bukan awan, tetapi itu adalah perkara-perkara surgawi. Itu adalah perkara-perkara ilahi. Saya dulu ketika sekolah Alkitab Cianjur, saudaraku, kami di asrama. Nah, asrama siswa itu di bawah. Asrama siswi itu di atas, saudaraku. Jadi ada lapangan basket dan kemudian di lapangan asrama siswa di bawah, asrama siswi di atas. Nah, Bu Febe tinggal di atas, saudaraku ya. Saya di bawah. Jadi kalau sore-sore saya ngelamun, lihat lantai atas, teman saya nyigol, ngelamun ngapain sih? Saya berkata, sedang memikirkan perkara yang di atas. Haleluya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Lagi memikirkan, Bu Febe lagi apa ya, ayahku lagi apa ya, apakah lagi godok mie, apakah mie-nya apa ya, gitu saudaraku ya. Caranya godok piye ya, mie-nya siji po loro ya, macam-macam saudaraku ya. Jadi kalau teman saya nyigol, kenapa kamu sore-sore ngelamun? Iya, saya sedang memikirkan perkara yang di atas. Haleluya, puji Tuhan. Itu dalam konteks kampus sekolah Alkitab Cianjur ya. Tapi dalam konteks Alkitab yang di atas itu bukan Bu Febe. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang di atas itu adalah perkara surga. Yang di atas itu adalah perkara hal-hal yang ilahi. Jadi jelas. Jadi tolong jemaat yang ada di lantai 1 jangan memikirkan perkara kami yang ada di lantai 2. Ya, haleluya, puji Tuhan. Karena sementara ini kami di atas dan Anda di bawah. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi tidak usah memikirkan, pikirkanlah persoalanmu sendiri, tidak usah memikirkan persoalan yang ada di atas. Puji Tuhan. Nah, jadi Paulus sedang berkata bahwa ayo jemaat Kolose, pikirkanlah perkara surga, jangan hanya perkara dunia. Cari yang ilahi, pikirkan yang ilahi, jangan hanya hal-hal yang duniawi. Next. Nah, mari kita lihat yang berikutnya, kata pikirkanlah. Rupanya kata pikirkanlah itu dipakai kata Yunani proneo. Artinya membiarkan berpikir dikendalikan oleh.
Jadi rupanya kalau kita mau hidup dengan perspektif kekekalan, kita itu harus membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh perkara-perkara surgawi. Jadi coba koreksi, mari introspeksi, apa yang mengendalikan pikiran kita hari-hari ini? Apakah pikiranmu itu dikendalikan oleh kekhawatiran, ambisi, kekecewaan, sakit hati, atau kita berpikir dikendalikan oleh pikiran-pikiran surgawi? Nah, saya percaya ketika Bapak Ibu hadir pagi hari ini dengar firman Tuhan, ini awal yang baik di mana firman Tuhan akan bekerja dan itu akan memproses dan mempengaruhi cara berpikir kita, ya. Yang berikutnya, proneo itu artinya memperhatikan. Perhatikanlah perkara yang di atas. Jadi memperhatikan itu bukan sekedar melihat sambil lalu, tidak. Memperhatikan itu dalam bahasa Koreanya ngemat. Haleluya, puji Tuhan, ya. Fokus, perhatikanlah perkara yang di atas, perkara surgawi, perhatikan. Gitu. Dan kemudian proneo artinya mementingkan. Jadi pentingkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Next yang berikutnya. Ini sebenarnya Paulus lagi ngomong apa sih? Coba kita lihat ayat sebelumnya, ya. Ini ayat sebelumnya nih, ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dua, baca sama-sama lagi, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oh, sekarang mudeng. Kenapa kita diminta memikirkan perkara surgawi? Kenapa? Karena di sana Kristus ada. Jadi tujuannya kita mencari, memperhatikan, membiarkan pikiran kita dikendalikan, dikuasai oleh perkara-perkara surgawi itu karena di sana ada Kristus. Di sana ada Yesus. Jadi cari perkara di atas, ayat pertama cari. Ayat kedua pikirkan. Itu karena di sana ada Yesus, rupanya atasnya itu fokusnya Yesus, bukan manusia. Jadi jangan fokus kepada manusia, ya. Kalau atasnya tadi tekek, saudaraku, ketika dengar tekek, waduh, ukurannya pirang senti ya. Haleluya, ya. Nek didol iki sekian juta iki, haleluya, puji Tuhan, ya. Zaman dulu itu ngetren itu cari tekek, saudaraku, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Gak ditelok gede, gak dicekel gede, bar dicekel dadi cilik, saudara ya. Wah, tekek dadi-dadian, haleluya, puji Tuhan, ya. Nah gitu. Nah Bapak Ibu, kalau perkara yang di atas itu selain Kristus, itu enggak akan membawa kepastian. Itu enggak akan membawa kepuasan. Ya. Kok aku sekarang di bawah ya, aku sekarang kok rugi, aku sekarang kok lagi bangkrut, aku sekarang kok lagi bokek, aku sekarang kok enggak punya uang, aku enggak seperti dulu, aku dulu di atas sekarang di bawah. Kalau sekedar itu yang kita pikirkan, maka kita belum mencapai dan melakukan firman ini. Jadi katakan sama-sama yang di atas itu Yesus, katakan sama-sama haleluya, puji Tuhan, ya. Kenapa harus kita pikir surga? Kenapa kita harus pikir hal-hal yang ilahi? Karena fokusnya Yesus. Fokusnya Yesus. Ada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia nunggu kita untuk ibadah bersama-sama. Dia nunggu kita untuk perjamuan kudus sama-sama. Jadi kita pikirkan ke sana, saudaraku, ya, bukan memikirkan bumi dan dunia ini saja. Next, yang berikutnya. Kita lihat sekarang kata carilah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Kata cari itu dipakai kata seteo dalam bahasa Yunani. Artinya mencari, meminta, menuntut, berusaha. Jadi ini kan sebuah daya upaya, harus ada effort.
Pikiran kita kalau tidak didisiplin itu akan liar, saudaraku. Ya, pikiran kita kalau enggak didisiplin, diarahkan, itu akan mengembara kemana-mana. Tapi Alkitab berkata carilah perkara yang di atas. Artinya minta perkara yang di atas itu terjadi. Tuntut, berusaha, memikirkan, mencari, saudaraku. Berusaha untuk kita terkoneksi dengan surga. Sebab kalau kita enggak paksa, kita tidak akan terkoneksi dengan surga. Kenapa? Karena tarikan dunia ini begitu kuat. Ya, jadi mari kita cari, mari kita pikirkan perkara surgawi. Yang setuju katakan amin. Next yang berikutnya. Sekarang kita lihat ciri pertama orang yang hidup dengan perspektif kekekalan. Ciri pertama adalah memiliki ambisi kepada hal-hal rohani lebih dari hal-hal duniawi. Katakan sama-sama, aku harus punya ambisi seperti ini. Katakan, haleluya, puji Tuhan ya. Ambisi kepada hal-hal rohani lebih dari hal-hal duniawi. Kita harus punya ambisi. Cari, pikirkan, kita harus punya ambisi itu. Ya, sehingga kalau kita punya ambisi kepada hal yang rohani lebih dari hal-hal duniawi, maka kita, itu baru ciri pertama orang yang hidup dengan sudut pandang kekekalan. Orang kalau enggak selera dengan kekekalan ya saudaraku, dia enggak punya ambisi kepada hal-hal yang rohani. Dia enggak suka ibadah, dia tidak suka doa, dia tidak suka merenungkan firman Tuhan, dia tidak suka berdialog dengan Tuhan, pikirannya mengembara. Ya, jadi mari kita ambisi kepada hal-hal rohani lebih dari hal-hal duniawi. Karena kita sedang berambisi kepada hal-hal yang kekal. Haleluya. Yang kedua, kita lihat ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 18. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau tadi yang pertama Paulus mengadu, dia membandingkan antara yang di atas dan yang di bawah, yang di atas dan bumi, yang di atas dan bumi. Sekarang yang kedua, dia sedang mengadu, dia sedang membandingkan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Kata sementara sana saya kasih warna merah, dalam satu terjemahan KSZI, itu dipakai kata sedetik. Jadi hal-hal yang kelihatan itu hanya sedetik. Gitu. Sedangkan hal yang tak kelihatan itu adalah kekal. Versi Silabiar mengatakan hal-hal yang kelihatan itu sifatnya sesaat. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak ibu saudaraku, hidup kita ini adalah hidup yang terlihat hari ini, oke? Tapi sebenarnya setelah kita menutup mata seperti lagu tadi, sampai akhir ku menutup mata. Itu ada satu masa yang kekal, yang kita belum bisa lihat dengan jelas hari ini. Coba alat peraga saya. Bapak ibu saudaraku, saya ingin menggambarkan, saya ingin memperlihatkan seperti apa perbandingan antara kehidupan yang sementara dan kehidupan yang kekal. Saya punya gulungan rafia ini, Bapak ibu saudaraku. Saya mau tanya panjang mana antara yang biru sama yang kuning? Yang biru ya. Sadarkah kita bahwa masa hidup kita sepanjang apapun di bumi, engkau mungkin boleh seperti Adam yang 930 tahun, seperti minggu lalu. Sepanjang apapun umur kita, di bumi ini hidup kita tuh hanya seperti tali kuning ini. Sementara kekekalan itu tali biru yang gak akan habis-habis. Apakah Bapak Ibu mau tunggu sampai habis? Haleluya. Pak rampungin jur jam piro Pak, pelan-pelan sambil nyanyi Indonesia Raya berapa bait gitu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Nyambung ibadah sore. Tapi saya harap Bapak Ibu cukup jelas.
Ini kekekalan. Ya, ini ilustrasi yang tidak sempurna. Karena bagaimanapun juga tali biru akan habis. Ini ilustrasi yang tidak sempurna. Tetapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa kekekalan itu sesuatu yang tidak terbatas. Gak ada waktu lagi, timeless. Durasinya panjang selama-lamanya, gak ada batasnya. Jadi gak ada ujungnya. Kekekalan itu adalah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, untuk apa sekarang kita hanya fokus kepada sesuatu yang pendek? Nah, banyak orang tidak peduli dengan masa yang panjang ini. Banyak orang, dia pikir yang penting urip saiki. Bapak ibu saudaraku, sepanjang apapun umurmu, engkau hanya seperti tali pendek ini. Dan kekekalan itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Iya. Bilang sama sebelah, mulai hari ini jangan bolos kebaktian. Bilang saudaraku haleluya, bilang saudaraku haleluya, puji Tuhan ya. Mulai hari ini jangan pernah bolos kebaktian, saudaraku, puji Tuhan ya. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Pendek saja. Bapak ibu lagi tidak punya uang, bapak ibu lagi rugi, usaha sedang menurun, saudaraku. Serahkan sama Tuhan. Kita makan seberapa sih hari ini? Kita makan paling setiap suap cuma bisa 1 sendok. Ya kan? Sendok makan, setiap suap 1 sendok. Kecuali ada bapak ibu yang setiap suapnya 1 centong, saya nggak tahu saudaraku, haleluya, ya puji Tuhan. Tanya sama sebelah, kamu 1 sendok apa 1 centong, haleluya, puji Tuhan. Saya kalau setiap suap itu 1 sendok, setiap makan itu hanya 1 piring. Sekarang saya tuh saudaraku hari ini nggak tahu, nggak selera makan saudaraku, terutama kalau kenyang, haleluya, puji Tuhan ya. Saya nggak selera makan sekarang, terutama kalau kenyang saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi jujur hari ini makan kami itu sedikit saudaraku, super sedikit. Jadi tolong, saya bersyukur buat jemaat yang memperhatikan, yang sering kirim-kirim gitu saudaraku. Tapi tolong dikit-dikit aja saudara, sebab kami makan sedikit ya. 1 mangkok gitu saudaraku, nggak apa-apa. Jangan 1 panci saudaraku ya. Kami tinggal berdua, dan kami makannya sedikit ya. Jadi bapak ibu kirim 1 mangkok aja nggak apa-apa. Yang penting sering. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang penting sering. Oke. Jadi hidup kita ini pendek. Kita lagi galau, kita lagi capek, tenang. Sebentar lagi, nah putus. Sebentar lagi, saudaraku, masa hidup kita berakhir. Ya, tenang. Kita akan masuk dalam istirahat kekal yang luar biasa. Saudaraku, yang sedang capek, yang sedang galau, saudaraku, yang sedang nggak karuan sebenarnya situasinya, katakan amin. Tak temeni, amin, haleluya, puji Tuhan ya. Bapak ibu podo, nemeng keseli podo, kayak kancane, haleluya, puji Tuhan ya. Bapak ibu, karena semua makhluk sama-sama mengeluh kata firman Tuhan. Jadi Alkitab berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang panjang tali biru tadi belum kelihatan, ya. Yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tak kelihatan adalah kekal. Gantengmu, cantikmu itu sementara. Haleluya. Jadi kalau bapak ibu rawat tubuh, ibu-ibu ngelukis wajah, diorek-orek, saudaraku ya, haleluya. Maka rawatlah juga manusia rohmu, haleluya. Dandani juga manusia rohmu, haleluya, puji Tuhan ya. Yang terobsesi, aku pengen sulam alis, urung kelakon-kelakon, piye carane. Kalau obsesinya hanya itu hanya sementara bapak ibu. Haleluya, betul ya Bu Gem ya? Dan katanya sulam alis itu bahaya karena di masa tertentu ketika wajah keriput melorot saudaraku, haleluya, melorot. Lembalekke njur piye nek melorot saudaraku. Makanya saya usul ibu-ibu yang mau sulam alis ketika masih muda, sulamnya itu taruh di atas, haleluya. Agak di atas gitu ya, oke, agak di atas untuk mengantisipasi kalau Tuhan nanti melorot, gitu, iya. Nah saya khawatir juga kalau sudah disulam alis saudaraku, kemudian melorot, nanti tuannya alisnya ada di bringos, haleluya. Akhirnya ada bringos di sini, alisnya di sini melorot, bahaya kan saudaraku ya. Itu keriput parah, jadi bahaya. Jadi kalau engkau merawat tubuhmu, maka kita juga harus merawat tubuh rohani kita. Yang setuju katakan amin saudaraku, haleluya ya. Puji Tuhan, jangan cuma coret-coret wajah.
Nanti diprotes anak kita, mama jahat, mama jahat. Kenapa? Kemarin dedek coret-coret dinding, mama marah. Sekarang mama coret-coret wajah sendiri. Haleluya, terangkan sama anakmu, haleluya, puji Tuhan ya. Kenapa coret dinding nggak boleh, coret wajah boleh? Haleluya ya. Saya nggak mau juga jemaat karisma terlambat hanya karena ngorek-orek alis saudaraku ya. Haleluya. Apalagi tugas asyir saudaraku terlambat hanya karena ngores-oles alis. Haleluya. Mama tugas asyir loh kok sedelok meneh hurung rampung. Haleluya. Akhirnya anak berkata, "Ma, alis itu bukan cita-cita." Maksudnya enggak usah tinggi-tinggi. Haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, alis bukan cita-cita. Bilang saudaraku. Haleluya ya. Tidak usah tinggi-tinggi. Iya, makanya suami-suami ya walaupun tubuh ini tidak perlu dirawat sebegitunya, ya perlu dirawat cantik untuk Tuhan. Iya, enggak apa-apa ya. Jangan cantik untuk orang lain. Haleluya. Cantik untuk Tuhan dan untuk pasanganmu, bukan untuk orang lain. Puji Tuhan ya. Suami-suami juga harus perhatikan kebutuhan istri, ya. Dan istri harus mengerti bahwa kondisi kening itu seperti kondisi rekening. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke, jadi kalau suami nggak bisa membelikan make up yang mahal, yaitu kondisi rekening yang mempengaruhi situasi kening. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lanjut yang berikutnya, next. Versi firman Allah yang hidup. Kita bandingkan. Apa sih maksudnya yang kelihatan, yang tak kelihatan itu apa sih? Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin sama-sama. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, rupanya kesulitan di sekeliling kita itu bisa membuat kita fokus kepada kesulitan itu. Tetapi ketika kita mengharapkan yang tidak kelihatan, yaitu kesukaan di surga yang belum kami lihat, itu saudaraku akan datang kekal selama-lamanya. Kesulitan itu akan segera berlalu, tetapi kesukaan itu akan datang kekal selama-lamanya. Next, yang berikutnya. Coba lihat konteks di mana Paulus ngomong ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah tuh, Paulus saja manusia lahiriahnya merosot, dan ini sifat manusia tubuh. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hanya roh kita itu yang bisa upgrade and update. Tubuh jasmani kita itu nggak bisa upgrade dan update. Saudaraku, kemarin kami nengok Vion lagi kurang sehat saudaraku. Dan dia berkata, "Pa, aku sekarang lagi nge-gym." Haleluya, puji Tuhan ya. Lagi nge-gym. Dan sudah berapa lama? Ya baru berapa minggu. Aku dibilang sama instrukturnya di gym, jangan terobsesi dengan bentuk tubuh. Jadi enggak usah bodybuilder, enggak usah terobsesi tubuh itu. Tapi bangun habit. Bangun habit. Kebiasaan olahraga, itu aja yang jadi tujuan. Jadi beberapa bulan pertama itu sudah nggak usah ambisi, wah metekol, wah saudaraku malah medeni rakaruan saudaraku ya, haleluya. Tapi yang penting kebiasaan terlatih gitu. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya habit, iya berolahraga, berkeringat. Kenapa? Sebab manusia lahiriah kami semakin merosot. Haleluya, ya. Saya bersyukur punya istri yang tidak suka melihat pria kekar, saudaraku. Dia kalau lihat model-model yang bodybuilder gitu, jelei, haleluya gitu saudaraku. Nah itu Bu Febe, haleluya. Jadi pria-pria ingat, tidak semua wanita itu kagum dengan body yang pating pecotot itu saudaraku ya, haleluya ya. Tidak semua wanita kagum dengan itu. Jadi pria-pria bersyukurlah ya dengan apa yang ada. Kalau mau langsing gimana? Gampang saudaraku. Langsing itu gampang. Kalau pria ya, buka baju, berdiri di depan cermin, lalu tepuk-tepuk, bikin malu, bikin malu, bikin malu. Nah gitu saudaraku ya, itu nanti pasti akan langsing, haleluya.
Jadi Bapak Ibu, manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Katakan sama-sama, kemuliaan lebih besar dari penderitaan. Katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan. Oke, baru muncul ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudaraku, lihat, Paulus sedang ngomong tentang kemerosotan manusia jasmani. Paulus sedang ngomong tentang penderitaan di bumi ini. Tapi kemudian dia bandingkan, coba next. Dia bandingkan dengan yang tak kelihatan. Manusia lahiriah merosot. Manusia batiniah dibaharui. Tubuh ini gak bisa jadi baru loh saudaraku, tubuh ini gak bisa jadi baru. Kita bisa transplantasi organ dari orang yang mungkin lebih sehat, lebih muda. Tapi kan sifatnya gak jadi lebih sehat dari sebelumnya, enggak saudaraku. Transplantasi, cangkok ginjal, cangkok hati. Kita bisa ambil organ yang segar dari orang yang lebih sehat dari kita. Tapi ingat ketika itu sudah ditempelkan ke tubuh kita, bukan berarti tubuh kita jadi baru, enggak. Tetap merosot saudaraku. Itu manusia lahiriah. Tapi manusia batiniah dibaharui semakin kuat, semakin sempurna, semakin berkenan kepada Tuhan. Penderitaan itu sementara. Dan Paulus berkata karena Paulus punya perspektif kekekalan, maka dia menganggap penderitaan di bumi ini ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Jadi jangan fokus kepada yang kelihatan saja. Next. Nah, ciri kedua. Ciri kedua orang yang hidup dengan perspektif kekekalan adalah fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan sekarang. Artinya kita perlu mengembangkan indera rohani. Tuhan kasih mata untuk melihat hal-hal yang terlihat. Tapi mata ini akan berhenti bekerja. Ayo kita kembangkan indera rohani, penglihatan rohani untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan sekarang ini hanya bisa dilihat dengan kacamata iman. Yang tidak kelihatan sekarang ini hanya bisa dipercayai dan diterawang, dilihat dengan kacamata iman, yaitu indera penglihatan rohani. Jadi fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan sekarang ini. Jadi fokuslah kepada hal-hal yang non materi, bukan fokus kepada materi. Yang ketiga, yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekarang Paulus membandingkan antara keinginan dunia dan keinginan Allah. Dunia ini punya keinginan, Tuhan punya kehendak. Kehendak itu kan keinginan. Jadi ini komparasi, perbandingan antara keinginan dunia dan keinginan Allah yang saling berlawanan. Keinginan dunia ini sedang lenyap saudaraku. Kenapa? Karena dunia ini sedang hancur, sedang rapuh. Tetapi orang yang melakukan keinginan Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita mau punya perspektif kekekalan, kita harus terbiasa melakukan keinginannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan keinginan dunia. Oke ya. Next, lihat konteks ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Anak-anak muda, remajaku, perhatikan, di balik dunia gemerlap, dunia ini gelap. Bikin status, haleluya, puji Tuhan ya. Katakan sama-sama, di balik dunia gemerlap, dunia ini gelap, katakan sama-sama.
Oke, next. Ciri ketiga, orang yang hidup dengan perspektif kekekalan adalah memiliki cara pandang bahwa dunia sedang menuju kehancuran. Bukan, saya tambahkan, bukan berpikir bahwa dunia ini sedang maju. Betul. Secara teknologi, secara pembangunan, secara ilmu pengetahuan, dunia ini maju. Tapi ingat di balik kemajuan itu, Alkitab berkata dunia ini sedang menuju kehancuran, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Bapak ibu saudaraku, anak-anak kita perlu ditanamkan ini. Karena kalau sekedar belajar, maka kita akan terkagum-kagum. Dunia sedang maju kok. Dunia tambah berkembang, dunia tambah indah, dunia tambah canggih. Tapi kecanggihan itu akan membawa manusia semakin berdosa. Kecanggihan teknologi itu akan membuat manusia melupakan dan meninggalkan Tuhan. Kecanggihan teknologi, saudaraku, membuat orang lebih senang tanya ChatGPT daripada tanya sama Tuhan. Ayo sekarang kalau kita sakit. Saya tuh berapa kali gejala sakit, ya cenderungnya tanya Google, kenapa ya kok bengkak, misalnya rahangku bengkak, tanya Google. Dan jawaban Google itu selalu medeni, haleluya, puji Tuhan ya. Kalau sudah bengkak, kemungkinan kanker getah bening, haleluya. Wah, nah sudah gitu saudaraku terjadi kepanikan gitu kan. Lalu meremen yang lain, benar-benar sakit yang lain. Orang sekarang lebih senang tanya Google saudaraku. Kenapa aku sakit kepala? Google jawab, tanggal tua. Haleluya, puji Tuhan ya. Google selalu jawabnya saya naik saudaraku ChatGPT. Iya, kenapa setiap kali tanggal 20 ke atas aku sakit kepala? Google jawab kemungkinan karena tanggal tua. Haleluya, puji Tuhan ya. Kenapa kita nggak tanya sama Tuhan? Saya kapok saudaraku. Maaf, buang air nggak lancar, tersendat-sendat saudaraku. Tanya Google, penyebab buang air kecil tidak lancar. Langsung saudaraku kemungkinan kanker prostat. Haleluya, puji Tuhan ya. Kemudian Bu Yuplin berkata, alah Pak ngombe tegan wae Pak. Wah, Bu Yuplin membelikan air kelapa muda dan ternyata jos saudaraku ya langsung sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Wah, salah saya tanya sama Google saudaraku ya. Puji Tuhan, salah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, teknologi akan membawa orang kepada perlawanan kepada Tuhan. Makanya bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, bawa anak-anak kita, dorong mereka datang remaja, komsel, komunitas yang sehat, beribadah. Karena dunia kita sedang menuju kehancuran. Di balik kemajuannya, di balik gemerlapnya ini sedang hancur saudaraku. Jadi dunia akan hancur di masa kejayaannya, perhatikan. Pada puncak kejayaan dunia akan hancur. Pegang baik-baik kalimat Pak Denny. Di titik puncak kejayaan dunia, maka dunia akan hancur. Jadi semakin cepat teknologi maju, semakin canggih dunia ini, semakin cepat dunia menuju kepada kehancuran. Kenapa? Karena yang canggih itu hanya Tuhan. Ada satu titik tertentu kecanggihan Tuhan gak bisa ditandingi manusia. Manusia ini kan sedang menandingi kemahakuasaan Tuhan kan. Jadi penemuan-penemuan teknologi ini sebenarnya semuanya kemampuan Tuhan yang Tuhan singkapkan kepada manusia-manusia. Manusia nggak pernah menemukan, manusia nggak pernah menciptakan, manusia hanya menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Nah di satu titik manusia nggak akan pernah bisa menyamai Tuhan. Jadi di puncak kejayaannya dunia akan hancur. Jadi semakin kamu lihat, wah anak-anak muda, wah luar biasa ya. Sekarang aplikasi itu apa saja ada, saudara. Aplikasi itu apa aja ada. Mempermudah kehidupan, tapi semakin canggih teknologi akan semakin cepat dunia hancur. Kesimpulan, next. Yang pertama, milikilah ambisi kepada hal-hal rohani lebih dari hal-hal duniawi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang hidup dengan perspektif kekekalan, milikilah ambisi kepada hal-hal rohani lebih dari hal-hal duniawi. 2, milikilah fokus terhadap kemuliaan yang tak terlihat sekarang. Yang ketiga, milikilah cara pandang bahwa dunia sedang lenyap. Saya akan akhiri dengan satu quotes. Next, ini kemarin saya lihat di belakang bak truk. Haleluya, puji Tuhan ya.
Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Ternyata bak truk juga bisa bicara sesuatu, haleluya. Dan saya coba selidiki, ternyata ini quotes dari Cak Nun, saudaraku ya, MH Ainun Najib, saudaraku ya. Ini ternyata sumbernya Cak Nun. Dan kemudian Jadi Bapak Ibu, ada benarnya. Saya bukan ngawali dengan Yesus tutup dengan Cak Nun, enggak saudaraku, enggak. Ya, tapi ada benernya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Kita harus siapkan kekekalan kita di dalam Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, kita cari perkara di atas. Mari kita terkoneksi dengan surga. Sebelum kita pulang, mari sembah Dia. Minta pikiran yang dikendalikan oleh firman. Minta ambisi rohani, bukan ambisi jasmani. Minta ambisi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, mari sembah Tuhan di tempat dudukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan di tempat dudukmu. Tuhan, berikan ketenangan pikiran. Tuhan, biarkan kami tahu bahwa kelelahan kami akan ada akhirnya. Kelelahan kami akan ada sampai titik puncaknya. Dan kami selama-lamanya bahagia bersama dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau El Olam kami, Allah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Tuhan yang menunggu kami dalam kekekalan. Inilah hidup kekal itu, kata firman Tuhan. Bahwa kita mengenal Yesus Allah yang benar. Kita mengenal Yesus anak Allah yang hidup. Inilah hidup kekal itu. Hidup kekal dimulai ketika kita percaya Yesus. Haleluya. 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 Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku terhubung. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Tuhan Roh Kudus bicara secara pribadi untuk apa yang menjadi kebutuhanmu pagi hari ini. Mungkin ada teguran, mungkin ada peringatan, mungkin ada sesuatu yang diingatkan Tuhan. Biarkan engkau bawa itu kepada Tuhan. Biarkan engkau bawa itu kepada Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama sedang berjuang mempersiapkan kekekalan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami terhubung, terkoneksi dengan surga. Haleluya. Haleluya. Terhubung denganmu Tuhan. Haleluya. 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 Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, kami mau terhubung denganmu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
yang berdaulat atasku. Sebelum pulang, merenungkan firman Tuhan, kita hening sejenak dan biarkan hatimu bicara kepada Tuhan. Hidup kita pendek, sepanjang apapun usiamu, tetap hidup kita pendek. Hidup kita sementara saja. Aset-asetmu, semua yang ada itu sementara. Jabatanmu, posisimu, kedudukan sosialmu, pelayananmu sekalipun, itu sementara saja. Kita akan masuk dalam kekekalan yang tidak berujung. Yesus tunggu kita di sana. Terima kasih Tuhan. 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 Kami memandang-Mu, kami mencari perkara yang di atas. Sekali lagi, ku terhubung dengan-Mu. Bukan hanya di gereja ini saja Tuhan, sampai di rumah. Besok kami akan bekerja lagi. Biarkan kami terhubung dengan sorga. Firman-Mu itulah dasar hidup. Arahkan kami untuk apa yang kami tidak tahu. Terhubung dengan-Mu. Tolong sekeluarga kami, biar kami terhubung semuanya. Melekat, 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 melekat. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami akan pulang dan biarkan kami akan tetap terhubung dengan Tuhan. Kami akan berambisi untuk hal-hal yang surgawi, hal-hal yang ilahi. Kami akan mencari perkara-perkara yang di atas Tuhan. Dan kami akan tidak hanya memperhatikan yang kelihatan. Kami akan fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kemuliaan kekal. Dan biarkan kami terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, sertai perjalanan mereka. Dan sekarang pulanglah. Engkau diutus kembali ke rumahmu. Engkau diutus kembali ke pekerjaanmu. Komunitas masyarakatmu. Komunitas sekolahmu. Komunitas bisnis dan usahamu. Engkau diutus ke sana menjadi berkat. Amin. Jadilah terang, jadilah berkat. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Amin. Kasih sayang anaknya yang tunggal. Persekutuan Roh Kudus. Memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Amin. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di bawah ada jualan